Halo teman-teman Alaris, dan selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget nih. Sesuatu yang letaknya tuh persis di persimpangan antara hobi, passion, dan ya tentu aja uang. Kita akan selami lebih dalam dunia investasi unik, di mana barang-barang yang mungkin sekarang lagi ada di lemari kalian, ternyata punya potensi nilai yang bisa bikin kita semua geleng-geleng kepala. Coba saya mau tanya dulu. Kalau kalian lihat sepasang sepatu Keds, apa sih yang kepikiran? Alas kaki biasa, alat buat olahraga, atau mungkin simbol gaya hidup? Gimana kalau saya bilang, benda yang kelihatannya sepele itu bisa jadi aset investasi yang sangat serius, yang nilainya bahkan bisa menyaingi instrumen investasi konvensional kayak emas atau saham. Mungkin kedengarannya agak gila ya, tapi di dunia yang akan kita jelajahi bareng-bareng hari ini, hal itu bukan cuma mungkin, tapi udah jadi kenyataan sehari-hari bagi banyak orang. Biar lebih kebayang lagi seberapa gila potensinya, coba lihat angka di layar ini. Bayangin, kalian beli sepasang sneakers edisi super duper terbatas seharga 3 juta rupiah. Kalian simpan baik-baik, bahkan plastiknya nggak kalian buka sama sekali. Cuma dalam waktu setahun, harganya di pasar bisa meroket jadi 15 juta rupiah, 5 kali lipat. Dan ini bukan angka karangan loh ya. Ini adalah realitas di sebuah pasar, di mana faktor kelangkaan dan permintaan yang tinggi bisa mengubah barang biasa jadi sumber keuntungan yang luar biasa. Oke, mari kita mulai bedah dari fondasinya dulu. Di bagian pertama ini, kita akan coba mengerti sama-sama gimana sih prosesnya sebuah barang yang tadinya cuma buat dipakai atau dikoleksi sebagai hobi, bisa bertransformasi jadi sebuah aset investasi yang benar-benar diperhitungkan. Ini adalah sebuah pergeseran cara pandang yang menurut saya sangat menarik untuk kita pelajari. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan investasi unik itu? Gampangnya begini, ini adalah aktivitas di mana kita menempatkan uang kita pada barang-barang koleksi. Nah, nilai dari barang ini bukan datang dari fungsi utamanya, tapi dari 3 faktor magis. Yang pertama kelangkaan, yang kedua tren, dan yang ketiga cerita atau signifikansi historis di baliknya. Coba deh pikirin jam tangan Rolex vintage, sneakers Air Jordan hasil kolaborasi langka, atau bahkan mainan-mainan antik dari era 70-an. Nilai mereka tuh bukan lagi pada material pembuatnya, tapi lebih ke kisahnya, keunikannya, dan yang paling penting, seberapa banyak orang di luar sana yang menginginkannya. Terus, apa sih yang bikin orang-orang jadi gila sama barang-barang kayak gini? Percaya deh, ini bukan cuma soal nyari cuan. Pertama, dan ini yang paling asyik, ini adalah pertemuan yang indah antara gairah dan potensi keuntungan. Kalian bisa menikmati barang yang kalian suka, yang jadi hobi kalian, sambil berharap nilainya terus naik seiring waktu. Keren kan? Kedua, para produsennya juga pinter. Mereka sengaja bikin barangnya super terbatas atau limited edition. Nah, kalau barangnya langka tapi peminatnya banyak, rumusnya udah jelas, harga pasti meroket. Ketiga, bagi para investor yang lebih serius, ini adalah cara yang cerdas untuk diversifikasi, biar portofolio investasinya nggak cuma diisi saham dan emas melulu. Dan terakhir, jangan naif ya, ini juga soal status. Punya jam tangan langka atau sneakers yang lagi hype, itu seperti cara kita bilang ke dunia, ini lo seleraku, ini lo kelasku, sebuah simbol identitas. Nah, setelah kita paham konsep dasarnya, sekarang mari kita masuk lebih dalam ke 3 arena pertarungan utamanya. Masing-masing arena ini punya aturan mainnya sendiri, punya komunitasnya sendiri, dan tentu aja punya risikonya sendiri-sendiri. Udah siap? Kita mulai dari arena yang paling klasik dan elegan. Arena pertama, dunia yang penuh presisi dan kemewahan, yaitu para kolektor jam tangan mewah. Merek-merek seperti Rolex, Patek Philippe, atau Audemars Piguet, itu udah kayak rajanya di sini. Nilai mereka datang dari mana? Dari keahlian pembuatan atau craftsmanship yang luar biasa presisi, dari sejarah panjang di balik setiap modelnya, dan tentu saja dari kelangkaan. Saking berharganya, jam-jam tangan ini seringkali jadi aset warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Contoh paling ekstrim? Coba lihat Rolex Daytona Paul Newman. Dulu mungkin bukan model yang paling populer, tapi di sebuah acara lelang, harganya bisa tembus ratusan miliar rupiah. Gila kan? Tapi, ingat ya, nggak semua jam mewah itu otomatis jadi investasi. Hanya model-model tertentu yang ikonik dan langka yang harganya benar-benar bisa terbang. Selanjutnya, kita pindah ke arena yang lebih modern, lebih dinamis, dan mungkin lebih berisik, dunia sneakers. Siapa sih yang sangka sepatu olahraga bisa jadi aset investasi bernilai tinggi? Ini semua berkat fenomena budaya yang masif. Pemicu utamanya adalah kolaborasi-kolaborasi epik antara merek raksasa kayak Nike dengan ikon budaya pop, misalnya musisi Travis Scott.
Setiap rilisnya sengaja dibuat super terbatas, yang akhirnya menciptakan hype yang gila-gilaan. Disinilah pasar reseller atau calo bermain. Sepatu yang harga retailnya 3 juta di toko, bisa laku 20 juta keesokan harinya di pasar sekunder. Ini arena yang pergerakannya cepat, dinamis, tapi juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena nilainya sangat-sangat bergantung pada tren dan hype yang bisa hilang secepat datangnya. Arena ketiga adalah arena yang paling luas dan mungkin yang paling menantang. Barang antik dan barang koleksi lainnya. Ini adalah dunianya para detektif sejarah. Kategorinya luas banget, mulai dari lukisan tua, koin-koin langka, sampai mainan kuno atau furnitur klasik. Nilainya datang dari mana? Murni dari cerita. Seberapa penting sih barang itu dalam sejarah? Seberapa langka barang itu sekarang? Dan seberapa tinggi nilai artistiknya? Contohnya nih, action figure Star Wars dari tahun 70-an yang kondisinya masih bagus dan terbungkus rapi. Dulu mungkin cuma mainan anak-anak, sekarang harganya bisa laku ratusan juta rupiah. Tapi di arena ini, modal utamanya bukan cuma uang, tapi pengetahuan yang mendalam. Tanpa riset yang serius dan jaringan yang terpercaya, kita bisa dengan sangat mudah tertipu dan membeli barang palsu. Oke, kita udah bahas teorinya, kita udah lihat contoh-contoh arenanya. Sekarang, kita lihat kenyataannya di lapangan. Karena di balik setiap kisah keuntungan yang fantastis, selalu ada juga kisah kerugian yang menyakitkan. Di bagian ini, kita akan belajar dari dua cerita yang sangat berbeda. Sebuah kisah tentang untung dan rugi. Kenalan dulu Jo sama Dani dan Arman. Dani ini adalah seorang penggila sneaker sejati, seorang sneakerhead. Dia paham setiap detail model, dia aktif di komunitasnya, dan dia punya feeling mana sepatu yang bakal jadi buruan. Waktu ada rilis Air Jordan edisi terbatas, dia rela antri semalaman untuk bisa dapat. Dia berhasil beli sepatunya seharga 3 juta rupiah. Nah, sebulan kemudian, berbekal pengetahuannya tentang pasar, dia menjual sepatu itu seharga 12 juta rupiah. Untung 4 kali lipat. Di sisi lain, ada Arman. Arman ini lihat teman-temannya pada pamer jam tangan mewah di media sosial, lalu dia kena FOMO, fear of missing out. Tanpa riset, tanpa pengetahuan, dia nekat membeli sebuah jam tangan mewah pakai kartu kredit. Sialnya, model yang dia pilih adalah model umum yang diproduksi massal, bukan model yang langka. Hasilnya, bukannya naik, harga jamnya malah turun. Arman pun akhirnya rugi besar dan terlilit utang. Pelajaran dari cerita ini jelas banget. Di dunia investasi unik, gairah dan pengetahuan sejati akan selalu mengalahkan mental ikut-ikutan tren. Cerita Arman tadi membawa kita langsung ke sisi gelap dari investasi unik. Penting banget buat kita untuk tidak hanya silau dengan kisah sukses seperti Dani. Kita harus sadar betul bahwa di balik hype yang begitu menggiurkan, ada jebakan-jebakan tersembunyi yang siap menanti siapa saja yang gak waspada. Setidaknya ada 4 jebakan utama yang harus kita waspadai. Pertama, ilikuiditas. Maksudnya apa? Barang-barang ini tuh nggak seperti ATM, kita nggak bisa mencairkannya jadi uang tunai dalam sekejap mata. Butuh waktu untuk menemukan pembeli yang tepat dengan harga yang pas. Kedua, barang palsu. Pasar ini adalah hutan belantara yang penuh dengan barang tiruan atau KW yang kualitasnya super canggih. Tanpa mata yang jeli atau bantuan ahli, kita bisa banget tertipu. Ketiga, biaya perawatan yang tinggi. Menyimpan barang-barang koleksi ini butuh perlakuan khusus agar nilainya nggak turun, dan itu semua butuh biaya. Dan yang terakhir, yang mungkin paling mengerikan, adalah pasar yang sangat volatil. Tren adalah napas dari pasar ini. Begitu sebuah tren memudar, harga barang yang tadinya setinggi langit bisa jatuh bebas tanpa peringatan. Jadi, ini adalah poin yang harus banget kita catat dan ingat baik-baik. Investasi unik pada dasarnya adalah perpaduan antara gairah dan spekulasi tingkat tinggi. Ini bukan tempat yang aman untuk menaruh dana darurat atau dana pensiun kalian. Memahaminya sebagai kombinasi dua hal ini, gairah dan spekulasi, akan memberikan kita perspektif yang jauh lebih realistis dan bijaksana dalam melangkah. Oke, setelah kita tahu potensi keuntungannya dan juga sadar akan risikonya, mungkin beberapa dari kalian masih penasaran dan tertarik. Dan itu nggak salah kok. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya kita bisa masuk ke dunia ini dengan lebih cerdas dan lebih aman? Di bagian terakhir ini, kita akan bagikan beberapa tips praktisnya. Kalau kalian tetap mau mencoba, ini 5 aturan main yang wajib dipegang. 1. Mulailah dari sesuatu yang benar-benar kalian sukai. Kenapa? Jadi kalaupun nanti harganya nggak naik, kalian tetap punya barang yang kalian cintai, jadi nggak rugi-rugi amat. 2. Belajar, dan terus belajar. Masuk ke komunitasnya, baca forumnya, ikuti perkembangannya. Pengetahuan adalah tameng terbaik kalian di sini. 3. Jangan pernah kompromi soal keaslian. Selalu minta sertifikat, bukti pembelian, atau kalau perlu gunakan jasa ahli untuk verifikasi. 4. Ini yang paling penting. Jangan pernah pakai uang panas atau dana kebutuhan pokok seperti uang sewa atau uang makan. Selalu gunakan dana yang memang kalian siapkan untuk hobi atau untuk mengambil resiko. Dan 5. Ubah mindset kalian. Anggap ini sebagai bumbu penyedap di portofolio investasi kalian, bukan sebagai hidangan utamanya.
Pada akhirnya, pembahasan kita hari ini mengajarkan satu hal yang sangat penting, bahwa nilai sebuah benda itu tidak selamanya hanya diukur dengan angka yang tertera di label harganya. Nilai yang sejatinya seringkali tersembunyi pada cerita di baliknya. Sebuah jam tangan bisa menjadi saksi bisu perjalanan hidup seseorang, sepasang sneakers bisa menjadi penanda semangat sebuah generasi, dan sebuah barang antik adalah jembatan kita untuk terhubung dengan masa lalu. Dan inilah yang kami percaya di Nalaris, bahwa investasi itu nggak harus selalu kaku, serius, dan penuh dengan grafik yang rumit. Terkadang, perjalanan investasi yang paling memuaskan justru dimulai dari hal-hal yang kita cintai, dari hobi yang kita tekuni dengan sungguh-sungguh. Karena dengan pengetahuan yang tepat, gairah dan hobi itu benar-benar bisa diubah menjadi sebuah aset yang berharga. Jadi kesimpulannya, jam tangan, sneakers, dan barang antik memang bisa jadi lahan investasi yang sangat menarik dan menguntungkan. Tapi ingat, ini adalah permainan yang butuh gairah, riset yang mendalam, dan kesabaran, bukan sekedar ikut-ikutan tren sesaat. Nah, sekarang giliran saya yang bertanya ke kalian. Jika kalian punya modal, katakanlah 10 juta rupiah, mana yang akan kalian pilih? Jam tangan, sneakers, atau barang antik? Dan apa strategi kalian? Coba tulis jawaban dan alasan kalian di kolom komentar di bawah. Kami sangat ingin tahu pemikiran kalian semua. Kalau pembahasan ini membuka wawasan baru, bantu kami dengan menekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja jangan lupa subscribe channel Analaris, biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di episode berikutnya.